Halo teman-teman, bila kita ngomongin HP flagship Samsung, khususnya di S20 series, kira-kira yang langsung terbersit di pikiran teman-teman apa? Mungkin pertama, HP cepat panas, baterai boros, layar penyakitan, mulai dari shadow, flicker, green screen, green line, atau layar bergaris, bar in, dan apalagi teman-teman, coba tambahin di bawah ya. Bila kita telisik pada saat rilis, S20 seri Samsung ini pada tahun 2020 semua seriesnya menggunakan chipset Exynos, baik di Samsung Galaxy S20 FE, di Samsung Galaxy S20 reguler, S20 Plus, ataupun di Samsung Galaxy S20 Ultra. Yang hampir di semua series tersebut mengalami masalah di layar. Yang paling masif terjadi di series S20 Plus dan di series S20 Ultra. Sehingga saat ini malah series tertinggi S20 series, yaitu Samsung Galaxy S20 Ultra, sekarang banyak banget yang menganggap HP tersebut adalah HP gagalnya Samsung, karena masifnya kasus pada layarnya. Tapi di tengah-tengah kasus yang ramai di Samsung Galaxy S20 series tersebut, ada yang mencengangkan teman-teman. Ada varian yang kasus di layarnya tidak begitu heboh seperti di varian S20 Plus dan S20 Ultra, yaitu varian Samsung Galaxy S20 FE. Coba teman-teman browsing di grup-grup HP Samsung ataupun di marketplace seperti Tokopedia, hampir kita tidak bisa menemui ada yang menjual HP S20 FE bergaris. Tapi coba teman-teman cari series S20 lainnya yang bergaris, itu banyak banget teman-teman. Sampai banting harga di bawah 1 jutaan. Kira-kira apa faktornya hingga series S20 FE ini sangat jarang terjadi kasus layar bergaris? Kalaupun ada kasus layar bergaris di Samsung Galaxy S20 FE itu sangat sedikit. Atau bisa jadi kasusnya terjadi karena human error aja, seperti jatuh, terbentur, tertindih, dan pemakaian ekstrim lainnya. Yuk mari kita telisik lebih jauh mengapa Samsung Galaxy S20 FE tidak begitu heboh dengan kasus di layarnya. Apakah ada hubungan dengan chipset yang digunakan, di mana sebelumnya Samsung Galaxy S20 FE ini pada tahun 2020 pada saat rilis menggunakan chipset Exynos 990, sama seperti varian S20 series lainnya. Atau mungkin ada hubungannya dengan jenis layar yang digunakan, karena Samsung Galaxy S20 FE ini menggunakan layar Super AMOLED sama seperti layar mid-range-nya Samsung, seperti di Samsung A52 yang terkenal badak itu, yang pernah kita review juga sebelumnya. Sementara di Samsung Galaxy S20 series lainnya menggunakan layar Dynamic AMOLED 2X. Samsung Galaxy S20 FE ini diperkenalkan 6 bulan sejak peluncuran varian S20 series lainnya, tepatnya pada tanggal 23 September 2020 dan mulai tersedia untuk dibeli pada tanggal 2 Oktober 2020. Dan pada pertengahan tahun 2021, Samsung menghadirkan versi Snapdragon 865 untuk Samsung Galaxy S20 FE di Indonesia. Jadi ada perbedaan setahun ya. Sejak pertama kali rilis, Samsung Galaxy S20 FE ini diluncurkan dengan versi chipset Exynos 990 di Indonesia. Berikut adalah spesifikasi dari Samsung Galaxy S20 FE ini. Dan ada hal lainnya yang menarik teman-teman untuk kita ulik. Bila kita bandingkan dari sisi spesifikasi varian Samsung Galaxy S20 series, S20 FE ini yang beda sendiri dari saudaranya yang lain dari penggunaan jenis layar. Karena jenis layar yang digunakan Samsung untuk Samsung Galaxy S20 FE ini adalah jenis layar Super AMOLED, bukan Dynamic AMOLED seperti saudaranya yang lain. Ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas teman-teman. Karena isu layar bergaris dan isu layar lainnya di Samsung Galaxy S20 FE tidak seheboh kasus layar di varian S20 series lainnya. Sebelumnya kita juga sudah bahas tentang teknologi layar AMOLED. Teman-teman bisa tonton videonya di sini atau di link di kolom deskripsi. Yuk mari kita cari tahu dua jenis layar yang digunakan Samsung di S20 series ini, yaitu layar Super AMOLED di Samsung Galaxy S20 FE dan Dynamic AMOLED 2X di series S20 series lainnya. Layar Super AMOLED. Super AMOLED adalah teknologi layar yang dikembangkan dari teknologi AMOLED sebelumnya. Layar AMOLED generasi pertama memiliki fungsi sentuh yang berada sebagai lapisan terpisah di atas layar AMOLED, sedangkan Super AMOLED adalah versi yang lebih canggih yang menanamkan layar sentuh langsung ke dalam layar. Super AMOLED adalah versi lanjutan dari teknologi layar AMOLED yang mengintegrasikan sensor sentuh dan layar sebenarnya dalam satu lapisan, di mana layar Super AMOLED 20% lebih cerah dan konsumsi daya 20% lebih rendah, dan pantulan sinar mataharinya 80% lebih sedikit dari jenis layar AMOLED biasa.
Sedangkan layar Dynamic AMOLED adalah merupakan generasi berikutnya dari teknologi layar Super AMOLED. Jika dibandingkan dengan panel Super AMOLED yang merupakan generasi pendahulunya, teknologi Dynamic AMOLED 2X ini justru memiliki tambahan sertifikasi HDR10+ generasi kedua yang mampu menampilkan kedalaman warna hingga 1 miliar warna. Seperti namanya, panel Dynamic AMOLED 2X juga membawa peningkatan refresh rate hingga 120Hz atau 2 kali lipat lebih besar dari generasi sebelumnya. Dan layar Dynamic AMOLED 2X ini juga memiliki rasio kontras 2.000.000/1 dengan rasio kontras 100.000 banding 1 untuk Super AMOLED, tampilan yang lebih hidup, layar yang responsif, dan desain yang lebih tipis. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kalau teknologi layar ini sangat mengagumkan karena desainnya sangat tipis, hingga ketebalan ukuran layar ini hanya 1/1000 mm atau 0,001 mm. Sekarang coba kita telisik jenis layar AMOLED yang digunakan oleh produk Samsung lainnya yang sering mengalami layar bergaris dan kasus layar lainnya. Kita mulai dari Samsung Galaxy S20 series, S20 regular, S20 Plus, dan S20 Ultra semuanya menggunakan jenis Dynamic AMOLED 2X. Lalu di Samsung Galaxy S21 series, Samsung Galaxy S21 FE, dan Samsung Galaxy S21 regular, S21 Plus, dan Samsung Galaxy S21 Ultra semuanya juga menggunakan jenis layar Dynamic AMOLED 2X juga. Lalu di Samsung Galaxy S22 series juga menggunakan jenis layar Dynamic AMOLED juga di Samsung Galaxy S22, S22 Plus, dan S22 Ultra. Oke, sampai di sini kurang lebih kita sudah bisa memetakan series S Samsung yang sering bermasalah di layar menggunakan jenis AMOLED apa. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ponsel flagship Samsung yang menggunakan jenis layar Dynamic AMOLED lebih banyak mengalami kasus layar bergaris atau kasus-kasus lainnya, yang menurut beberapa pihak, jenis layar ini tidak peka atau tidak tahan terhadap suhu panas, sehingga masa pakainya tidak lama. Karena rata-rata selama ini, layar seri S Samsung kena kasus layar bergaris di usia 1 tahunan. Jadi munculnya garis di layar tidak melulu karena update software atau bawa kerja berat seperti main game dan lain-lain, tapi memang masa pakainya aja yang tidak tahan lama. Mungkin karena desainnya tadi yang sudah kita sebutkan sangat tipis dan nggak tahan terhadap panas. Apalagi kalau pakai chipset yang sering disebut-sebut dikit-dikit panas gitu. Dan coba kita kembali ke kasus Samsung Galaxy S20 FE yang minim kasus layar bergaris. Di samping tidak menggunakan jenis layar Dynamic AMOLED 2X, tapi juga menggunakan dua jenis chipset yaitu Exynos 990 dan Snapdragon 865. Dari pengalaman pengguna banyak mengeluhkan chipset Exynos 990 di Samsung Galaxy S20 FE cepat panas dan boros. Sementara pengalaman pengguna di versi Snapdragon sangat diidam-idamkan. Dan yang paling dicari bekasannya daripada bekasan Samsung Galaxy S20 FE yang pakai chipset Exynos 990. Dan adapun kasus layar bergaris di Samsung Galaxy S20 FE itu jumlahnya sangat sedikit, tidak seramai di series S Samsung lainnya. Atau bisa jadi kasusnya terjadi karena human error aja. Atau mungkin saja kasus layar bergaris itu hanya terjadi di Samsung Galaxy S20 FE versi Exynos 990.